Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulurku semua, salam satu budaya. Selamat datang kembali di channel kita yang selalu membahas misteri weton, primbon Jawa, dan rahasia kehidupan. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat, dilimpahi rezeki, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Pernah nggak kalian dengar cerita, ada orang biasa-biasa saja, tapi saat menghadapi bahaya, seolah ada kekuatan tak terlihat yang melindunginya? Atau ada orang yang tanpa belajar ilmu sakti, tapi wibawanya bikin dukun-dukun pun mundur teratur? Nah, bisa jadi mereka lahir di salah satu dari 3 weton paling sakti menurut primbon Jawa. Sebelum kita kupas tuntas 3 weton ini, yuk teman-teman klik tombol like dulu, share video ini ke teman dan keluarga, dan jangan lupa subscribe channel ini biar kita terus semangat berbagi ilmu. Tulis juga sholawat di kolom komentar, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sebagai doa bersama kita agar selalu dilindungi dan diberkahi. Amin. Dulurku semua, dalam primbon Jawa, weton itu bukan sekadar hitungan hari lahir. Weton menyimpan rahasia besar tentang watak, rezeki, jodoh, hingga kekuatan batin seseorang. Ada weton-weton tertentu yang dipercaya membawa kekuatan alami. Bahkan tanpa belajar ilmu gaib pun, auranya sudah memancarkan kekuatan sakti. Nah, kali ini kita akan bahas 3 weton yang konon banyak membuat dukun pun enggan macam-macam. Penasaran? Yuk kita mulai pembahasannya. Weton pertama, Rabu Pahing Lur, sang strategi gaib. Dulurku semua, dalam primbon Jawa, Rabu Pahing dikenal sebagai salah satu weton dengan kekuatan gaib yang tidak kasat mata, tapi dampaknya sangat terasa. Orang yang lahir di Rabu Pahing bukan hanya sekadar cerdas, tapi juga punya daya batin yang membuat mereka seperti selalu tahu jalan keluar di saat genting. Daya sakti mereka bukan seperti pendekar dengan kesaktian lahir, tetapi lebih pada kekuatan strategi batin, kemampuan membaca situasi, dan terlindung dari bahaya dengan cara yang tak terlihat. Sejak kecil, anak Rabu Pahing biasanya menunjukkan karakter cerdas dan berhati-hati. Mereka bukan tipe anak yang suka pamer keberanian, tapi sekali bertindak, langkahnya jarang salah. Saat teman-temannya gegabah, anak Rabu Pahing lebih suka menimbang-nimbang dulu sebelum memutuskan sesuatu. Diamnya bukan kosong, tapi penuh hitungan. Bahkan, dalam permainan anak-anak pun mereka sering menjadi penentu strategi kelompok, tanpa harus menjadi yang paling keras bersuara. Primbon Jawa menyebut Rabu Pahing sebagai weton pemikir dengan perlindungan leluhur yang kuat. Mereka dipercaya memiliki penjaga gaib yang tidak selalu menampakkan diri, tapi bekerja dengan cara halus. Kalau ada niat jahat yang mengarah kepada mereka, biasanya niat itu akan gagal dengan sendirinya atau berbalik pada pelaku. Orang-orang tua Jawa dulu sering berkata, jangan macam-macam dengan orang Rabu Pahing. Kalau berniat buruk, malah kau sendiri yang celaka. Mari kita lihat sebuah cerita nyata. Di sebuah kota di Jawa Tengah, ada seorang pengusaha Rabu Pahing yang usahanya sering diganggu pesaing secara halus. Bahkan konon ada yang mencoba mengirimkan serangan gaib supaya usahanya bangkrut. Tapi apa yang terjadi? Bukan usaha si pengusaha yang jatuh, justru usahanya makin berkembang, sementara pesaingnya satu persatu gulung tikar. Orang-orang di sekitarnya sering heran. Kok bisa ya? Padahal dia tidak membalas apa-apa. Inilah daya sakti Rabu Pahing, tidak perlu membalas, karena perlindungan sudah otomatis bekerja. Selain itu, aura orang Rabu Pahing sering membuat lawan berpikir 2 kali sebelum berbuat jahat. Bukan karena mereka galak atau suka mengancam, tapi karena wibawa alaminya. Tatapan matanya biasanya tajam tapi menenangkan, bicaranya tegas tapi tidak meledak-ledak. Kalau ada perselisihan, sekali Rabu Pahing angkat bicara, suasana jadi tenang. Orang-orang percaya pada ucapannya karena terasa jujur dan berbobot. Orang Rabu Pahing juga sering punya keberuntungan yang tidak disangka-sangka. Saat menghadapi masalah sulit, tiba-tiba saja ada jalan keluar yang terbuka. Misalnya, saat usahanya hampir bangkrut, datang pelanggan besar yang menyelamatkan. Atau saat ada fitnah yang diarahkan padanya, kebenaran terungkap tanpa harus mereka repot membela diri. Inilah kekuatan batin dan strategi gaib Rabu Pahing, menang tanpa harus berperang. Namun dulurku semua, kekuatan ini juga amanah. Orang Rabu Pahing harus berhati-hati agar tidak terlena. Karena merasa selalu selamat dari masalah, ada godaan untuk jadi sombong atau meremehkan orang lain.
Primbon Jawa selalu mengingatkan, orang Rabu Pahing harus rajin tirakat, menjaga ucapan, dan menjauh dari kesombongan. Sebab jika disalahgunakan, kekuatan ini bukan membawa berkah, tapi justru bisa menjadi beban berat. Tantangan lainnya adalah sifat keras hati. Karena yakin dengan strategi dan pikirannya, kadang orang Rabu Pahing jadi terlalu kukuh pada pendapat sendiri. Mereka perlu belajar untuk lebih terbuka mendengarkan masukan, agar daya sakti yang ada tidak berubah menjadi sekadar kesombongan intelektual. Dan buat kalian yang lahir di Rabu Pahing, bersyukurlah atas karunia ini. Kekuatan batin dan strategi gaib kalian adalah untuk menebar manfaat, bukan untuk menjatuhkan. Gunakan untuk melindungi keluarga, menuntun teman, dan membawa kebaikan dimanapun kalian berada. Ingat, kesaktian sejati bukan yang menakutkan lawan, tapi yang mendamaikan banyak hati. Weton kedua Jumat Kliwon Lur, si pemilik kekuatan batin alami. Dulurku semua, dalam Primbon Jawa, Jumat Kliwon dikenal sebagai salah satu weton yang paling istimewa dan misterius. Lahir di hari ini bukan hanya sekadar angka di kalender Jawa, tapi dipercaya membawa berkah sekaligus tanggung jawab besar. Orang yang lahir di Jumat Kliwon diakini memiliki kekuatan batin yang luar biasa, yang sudah tertanam dalam dirinya sejak lahir. Tanpa harus belajar ilmu kebatinan, auranya sudah cukup membuat orang segan, bahkan dukun-dukun pun enggan macam-macam dengan mereka. Sejak kecil, anak-anak Jumat Kliwon sering menunjukkan tanda-tanda aneh yang membuat orang tua atau orang sekitar terkesima. Misalnya, mereka sering punya firasat kuat tentang sesuatu. Saat orang lain merasa biasa-biasa saja, mereka justru bisa merasa gelisah sebelum ada kabar buruk datang. Atau sebaliknya, mereka mendadak tenang dan mantap hati sebelum kabar gembira tiba. Firasat ini sering muncul tanpa mereka sadari. Ada satu cerita dari desa di Jawa Barat. Seorang anak Jumat Kliwon mendadak berkata pada ibunya, "Bu, jangan keluar rumah dulu ya." Padahal saat itu tidak ada tanda-tanda bahaya. Beberapa menit kemudian, hujan besar disertai angin kencang menerjang desa. Banyak warga basah kuyup karena tidak sempat pulang, sementara sang ibu selamat di rumah. Hal-hal seperti ini sering dianggap kebetulan. Tapi kalau berulang, orang tua Jawa percaya ini adalah karunia batin Jumat Kliwon. Selain firasat, aura orang Jumat Kliwon biasanya terasa kuat tanpa mereka sadari. Teman, tetangga, bahkan orang baru kenal, sering merasa segan tanpa alasan jelas. Pernahkah kalian ketemu orang yang begitu datang, suasana seolah berubah? Orang-orang jadi lebih sopan, berbicara lebih hati-hati? Itulah energi alami Jumat Kliwon. Primbon Jawa menyebut orang Jumat Kliwon membawa perlindungan gaib yang didapat bukan karena laku puasa atau bertapa, tapi karena garis lahir. Konon, leluhur mereka di masa lampau adalah orang yang dekat dengan kekuatan alam atau punya hubungan kuat dengan dunia spiritual. Tak heran, orang Jumat Kliwon sering dianggap punya penjaga tak kasat mata. Ada kisah menarik dari seorang bapak di Bandung. Suatu malam, rumahnya hendak dimasuki pencuri. Sang pencuri sudah membuka pagar dan mendekati pintu, tapi tiba-tiba berhenti. Pencuri itu merasa ada bayangan besar berdiri di depan pintu, menatap tajam ke arahnya. Saking takutnya, si pencuri lari tunggang langgang tanpa sempat mengambil apapun. Keesokan paginya, warga geger dan percaya itu adalah perlindungan gaib sang tuan rumah yang lahir di Jumat Kliwon. Padahal, si bapak mengaku malam itu ia hanya duduk di teras sambil membaca doa. Kekuatan batin Jumat Kliwon juga sering terlihat saat menghadapi masalah besar. Mereka jarang panik. Hatinya cenderung mantap, seolah percaya bahwa ada jalan keluar. Di saat orang lain sudah putus asa, mereka tetap tenang, dan tak jarang, jalan keluar itu benar-benar muncul. Namun dulurku semua, kekuatan ini adalah amanah. Orang Jumat Kliwon harus berhati-hati dalam berkata-kata. Sebab konon, ucapannya sering manjur. Kalau tanpa sadar berkata buruk, bisa jadi malah jadi kenyataan. Karena itu, leluhur Jawa selalu menasihati, Jumat Kliwon harus rajin berzikir, rajin sholawat, agar kekuatan batinnya membawa berkah, bukan petaka. Tantangan orang Jumat Kliwon adalah mengendalikan kesombongan. Karena merasa selalu terlindungi, kadang mereka lupa bahwa kekuatan sejati datang dari Tuhan, bukan semata dari weton. Kalau mereka berlaku sombong atau menindas, justru kekuatan itu bisa pudar,
dan malah mendatangkan celaka. Dan untuk kalian yang lahir Jumat Kliwon, syukurilah anugerah ini. Jadikan kekuatan batin kalian sebagai pelindung bagi sesama, bukan untuk menakut-nakuti. Ingat, sakti tanpa akhlak mulia hanya akan jadi sia-sia. Kekuatan sejati adalah yang menebar manfaat, yang membuat orang merasa aman, bukan terintimidasi. Weton yang ketiga Sabtu Wage Lur si pendiam berdaya sakti. Dulurku semua, kalau kita bicara tentang weton yang paling tenang, sederhana, tapi justru menyimpan daya sakti luar biasa, maka Sabtu Wage adalah salah satunya. Orang yang lahir di Sabtu Wage dikenal pendiam, jarang menonjolkan diri, dan lebih suka menyendiri. Tapi justru dari sikap diam itulah, aura kuat dan kekuatan batin mereka terpancar. Orang-orang tua Jawa sering berkata, jangan remehkan orang Sabtu Wage, diamnya menggetarkan. Sejak kecil, anak Sabtu Wage biasanya tidak suka ikut ramai. Mereka lebih sering memperhatikan, mendengar, dan merenung. Dalam permainan pun, mereka cenderung jadi penonton dulu, baru ikut kalau benar-benar yakin. Tapi sekali ikut, mereka bisa jadi penentu suasana. Dia mereka bukan kosong, tapi penuh perhitungan dan rasa waspada yang tinggi. Teman-temannya sering bilang, kalau dia sudah ikut bicara, pasti ada gunanya. Primbon Jawa menyebut Sabtu Wage sebagai weton yang berteman dekat dengan alam gaib. Artinya, mereka lahir dengan benteng batin yang kuat. Mereka punya pelindung tak kasat mata yang bekerja tanpa mereka minta. Bahkan, banyak orang percaya, saat mereka berjalan di tempat angker atau menghadapi orang yang berniat jahat, aura batinnya secara otomatis memanggil perlindungan gaib. Inilah sebabnya, dukun atau orang dengan niat buruk biasanya berpikir dua kali sebelum macam-macam dengan orang Sabtu Wage. Mari kita dengar kisah nyata. Di sebuah desa di Malang, ada seorang bapak Sabtu Wage yang hidup sederhana. Rumahnya biasa saja, tapi sudah beberapa kali diganggu maling, dan selalu gagal. Pernah suatu malam, maling mencoba masuk lewat jendela, tapi mendadak merasa lemas tak berdaya. Maling itu akhirnya menyerah. Bahkan keesokan paginya justru datang minta maaf sambil gemetar. Warga percaya, rumah si bapak dijaga oleh kekuatan tak kasat mata, dan si bapak sendiri hanya tersenyum, tak pernah merasa dirinya sakti. Orang Sabtu Wage sering disegani bukan karena kata-katanya, tapi karena ketenangannya. Dalam musyawarah desa, misalnya, mereka jarang bicara. Tapi kalau sudah bicara, semua orang diam mendengar. Ucapan mereka pendek, tapi menenangkan. Bahkan kalau ada perselisihan, cukup 1-2 kalimat dari mereka sudah membuat suasana jadi damai. Ada juga kisah seorang ibu Sabtu Wage di sebuah pasar tradisional. Beliau dikenal jujur dan santun. Suatu kali, seorang pedagang iri mencoba menjatuhkannya dengan fitnah. Tapi bukannya si ibu yang jatuh, justru si pemfitnah yang kena batunya. Pelanggan malah menjauhinya, dan usahanya bangkrut. Warga pasar berkata, jangan macam-macam sama bu itu, doanya manjur, walau beliau diam saja. Namun dulurku semua, seperti weton sakti lainnya, kekuatan Sabtu Wage adalah amanah besar. Mereka harus menjaga sikap rendah hati. Sebab jika mereka sombong atau menyalahgunakan ucapannya untuk menyakiti, kekuatan itu bisa hilang atau bahkan berubah jadi bala. Karena itu, orang Sabtu Wage dianjurkan banyak berzikir, memperbanyak sholawat, dan menahan diri dari berkata buruk. Tantangan Sabtu Wage adalah kadang mereka terlalu menahan diri. Karena terlalu pendiam, banyak potensi baik dalam dirinya yang tidak keluar maksimal. Mereka harus belajar untuk percaya diri dalam menyuarakan kebaikan. Diam itu emas, tapi berkata baik itu permata. Dan buat kalian yang lahir Sabtu Wage, ingatlah, daya sakti kalian adalah untuk melindungi, bukan menindas. Jadilah pohon besar yang meneduhkan, bukan bayang-bayang yang menakutkan. Jadilah tempat berteduh, bukan tempat orang menghindar. Sebab kekuatan sejati adalah yang membawa manfaat, bukan sekadar membuat segan. Dulurku semua, kalau kalian lahir di salah satu weton ini, syukurilah. Kekuatan sakti bukan untuk sombong atau menakut-nakuti. Sebaliknya, gunakan untuk menolong, melindungi, dan menyebar kebaikan. Jangan lupa rajin berdoa, menjaga sikap rendah hati, dan selalu berbuat adil. Sebab kekuatan batin sejati adalah yang membawa manfaat untuk banyak orang. Jadi dulurku semua,
weton memang bisa memberi gambaran tentang kekuatan batin kita. Tapi ingat, yang membuat kita benar-benar kuat bukan sekadar hari lahir, tapi amal dan perilaku kita setiap hari. Kekuatan tanpa akhlak akan sia-sia. Yuk, kita gunakan anugerah ini untuk jadi cahaya bagi sekitar, bukan bayang-bayang yang menakutkan. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa klik like, share ke teman kalian, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Tulis sholawat di komentar sebagai doa kita bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.